Tapi apabila konteksnya menanyakan sebuah kejadian, tahu nggak sebuah kejadian ini? Kalian harus menjawabnya seperti ini. Iie shirimasen deshita. Harus ada destanya. Kenapa? Karena Minasan konnichiwa, Magi Sensei desu. Hari ini kita masuk pertemuan ke-16 ya, minasan. Nah, di pertemuan ini kita belajar bahasa Jepang N4, bab 38, buku Mina no Nihongo 2. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, hari ini kita belajar double particle, yaitu partikel no dan wa ya, dijadikan satu minasan. Polanya seperti apa dan fungsinya itu untuk apa, langsung aja kita bahas ya minasan. Nah, sebenarnya polanya itu sama persis dengan materi di bab 8, buku Mina no Nihongo 1. Kata benda wa, kata sifat das persis banget minasan. Kalau dulu kan menyatakan buku bagus, sayur itu enak, kemudian sushi murah dan sebagainya. Nah, itu kita pelajari dulu. Menyatakan bahwa benda ini memiliki sifat seperti titik-titik. Seperti itu minasan. Nah, yang sekarang bukan benda lagi menjadi topiknya minasan, melainkan kegiatan minasan. Kalimat kata kerja dengan catatan kata kerjanya dirubah ke bentuk kamus. Oke, nah setelah dirubah ke bentuk kamus, biar dia bisa ditambah dengan partikel wa, kita bendakan dia dengan menambahkan partikel no. Jadi fungsi partikel no di sini adalah membendakan kata kerja. Sama halnya dengan koto pada bab 18 dan 19. Yomu koto ga dekimasu. Jadi koto kan membendakan kata kerja juga. No juga sama. Seperti itu minasan. Jadi sama dengan koto. Nah, setelah kita tambah dengan partikel no, sepanjang apapun kalimatnya, mereka menjadi kata benda. Oke, jadi ini pengembangan dari materi bab 8 sebenarnya ya, minasan. Seperti itu. Bisa kita artikan melakukan kegiatan adalah kata sifat. Contoh gampangnya seperti ini. Kalau dulu kan kita bilangnya buku bagus. Nah, sekarang dengan pola ini kita bisa bilang membaca buku itu bagus. Kayak gitu minasan. Nah, tambahan minasan khusus untuk menyatakan rasa enak dan rasa tidak enak kayak kimochi ga ii, kimochi ga warui, kalian bisa tambahin kimochi ga-nya itu di awal kata sifat. Kayak gitu minasan. Kimochi ga ii desu, kimochi ga warui desu. Kayak gitu minasan. Nanti saya kasih contohnya deh ya. Langsung aja kita lihat contoh-contohnya. Pertama saya kasih perbandingan yang materi bab 8 ya. Yang simple. Yasai wa ii desu. Sayur itu bagus, kayak gitu. Nah, wa di sini saya nggak artikan adalah ya, minasan. Biar lebih enak saya artikan itu. Oke, biar lebih alami bahasa Indonesianya. Seperti itu. Nah, sekarang dengan pola tadi, kita bisa buat kalimat seperti ini. Yasai o taberu no wa ii desu. Makan sayur itu bagus, kayak gitu minasan. Jadi melakukan kegiatan itu adalah bagus, kata sifat, kayak gitu. Lanjut ke contoh-contoh lainnya. Contoh yang pertama, anime o miru no wa tanoshii desu. Yang artinya, nonton anime itu seru, menyenangkan, kayak gitu. Tanoshi itu menyenangkan ya, minasan. Contoh yang kedua, saya kombinasikan agak panjang, minasan. Amai okashi o tabenagara, ocha o nomu no wa kimochi ga ii desu yo. Nah, ini panjang banget kan ya. Amai okashi o tabenagara itu sambil minasan. Ocha o nomimasu kan minum teh. Jadi, minum teh sambil makan kue manis itu rasanya enak. Kimochi ga ii. Kayak gitu minasan. Wakarimasu ka? Semoga bisa dimengerti ya minasan. Jadi, khusus untuk kimochi ga ii ini menyatakan perasaan yang enak. Rasa minasanya perasaan feel kayak gitu. Bukan rasa lidah nanti ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pola kalimat yang kedua. Saya harap kalian udah paham yang tadi ya, minasan. Lanjut ke pola yang kedua. Persis sama polanya dengan tadi, benar-benar persis, minasan. Jadi kalimat kata kerja sepanjang apapun, kita rubah kata kerjanya ke bentuk kamus plus partikel no. Yang membedakan, tadi kan pakai wa. Sekarang pakai partikel ga, minasan. Plus kata sifat juga. Yang membedakannya apa? Jadi yang membedakannya adalah kata sifat yang digunakan, minasan.
Jadi pada pola ini, kata sifat yang digunakan adalah sifat yang menyatakan kebisaan atau kesukaan. Seperti jozu, heta, suki, kirai, dan sebagainya. Oke, langsung aja kita ke contohnya minasang. Ini materi di bab 9 kalau nggak salah. Dulu kan kita belajar suki, jozu di bab 9 kan ya. Nah ini pengembangannya saja. Oke, kalau dulu kita bilangnya pandai kanji, pandai bahasa Inggris. Nah, sekarang lebih spesifik aja, menyatakan pandai melakukan sesuatu. Oke, langsung aja kita ke contohnya, minasang. Sama dengan yang tadi, saya kasih versi simpelnya dulu ya, minasang, versi bendanya. Nami-san wa anime ga suki desu. Oke, jadi Nami suka anime, suka benda, kayak gitu minasang. Suka noun, kayak gitu. Nah, tambahan minasang, kalau kalian mau nambahin subjek, bisa ditambahin di awal kalimat, seperti ini. Nami-san wa anime ga suki desu. Nami-san suka anime. Nah, dengan pola tadi, kita bisa membuat kalimatnya menjadi seperti ini. Nami-san wa anime o miru no ga suki desu. Yang bisa diartikan, Nami-san suka nonton anime, kayak gitu. Yang di atas kan suka nounnya, suka animenya. Kalau yang di bawah suka kegiatannya, kegiatan menonton anime. Kayak gitu minasang. Wakarimasu ka? Oke, kalau sudah paham lanjut aja ke contoh-contoh lainnya ya. Contoh yang pertama, kanji o kaku no ga heta desu. Heta itu kan nggak pandai ya, bodoh ya minasang. Kanji itu huruf kanji, sehingga bisa diartikan tidak pandai menulis huruf kanji. Kaku itu dari kata kakimas ya minasang. Bentuk kamusnya kaku. Contoh yang kedua, yasai o taberu no ga kirai desu. Yang bisa diartikan benci atau nggak suka makan sayur, kayak gitu minasang. Kalau kalian mau nambahin subjeknya, orangnya bisa di awal ditambahi dengan partikel wa. Watashi wa yasai o taberu no ga kirai desu. Kayak gitu minasang. Wakarimasu ka? Oke, kalau sudah kita lanjut ke pola berikutnya minasang. Masih double partikel, cuman sekarang yang membedakan adalah diikuti dengan partikel o plus kata kerja wasuremas. Jadi menyatakan lupa ngelakuin sesuatu. Kalau dulu kan kita belajar lupa dompet, lupa uang, dan sebagainya. Sekarang dengan pola ini kita bisa menyatakan lupa beli susu, lupa ngunci pintu, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi bisa diartikan lupa melakukan sesuatu. Langsung aja kita ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama, ini kalimat yang simple dulu. Benda o wasuremasu. Saifu o wasuremashita. Nah, di sini saya pakai wasuremashita karena ini kan sudah dilupakan ya, sudah lupa kayak gitu. Kalau wasuremasu akan lupa nanti minasang. Jadi, lupa dompet kayak gitu. Nah, sekarang dengan pola ini kita bisa kembangin dengan menyatakan Saifu o motsu no o wasuremashita. Nah, dalam satu kalimat ada dua partikel o jadinya minasang. Nggak masalah, yang penting penempatannya udah benar. Seperti itu. O yang pertama untuk motsunya, mochimasu, membawa. O yang kedua untuk wasuremasu, lupa. Kayak gitu minasang. Jadi bisa diartikan lupa membawa dompet. Seperti itu. Double partikel o nggak masalah. Yang penting benar cara pakainya. Wakarimasu ka? Oke, kalau sudah lanjut ke contoh-contoh lainnya. Contoh yang pertama, tomodachi ni denwa suru no o wasureta. Nah, ini saya pakai bentuk casual. Wasuremashita menjadi wasureta. Yang artinya lupa menelpon teman. Denwa suru kan denwa shimasu kan ya minasang, menelpon. Contoh yang kedua, hon o kaesu no o wasurete shimaimashita. Nah, ini saya gabung dengan te shimaimashita, menyatakan rasa sedih, kesal, dan sebagainya. Oke, hon o kaesu dari kata hon o kaeshimasu, mengembalikan. Jadi bisa diartikan lupa ngembaliin buku. Nah, di sini dia ngerasa sedih ataupun kesal. Mungkin ada dendanya nanti ya, minasang. Seperti itu. Wakarimasu ka? Semoga bisa dimengerti ya, minasang. Kegiatan bentuk kamus plus no o wasuremasu. Kalau double partikel o apakah boleh? Boleh minasang. Yang penting udah sesuai, udah bener cara pakainya. Seperti itu.
Oke, kalau sudah kita lanjut ke pola berikutnya minasang, masih pakai no o ya minasang. Cuman belakangnya diikuti dengan shiteimasu ka. Nah, shiteimasu dari kata shirimasu, tahu atau kenal. Oke, nah di sini pada konteks ini menyatakan tahu. Apakah tahu tentang sesuatu? Nah, kayak gitu nanti minasang. Cuman di sini yang membedakan dengan no o wasuremasu adalah kata kerjanya nggak hanya bentuk kamus minasang. Oke, nggak hanya bentuk kamus, dia pakai bentuk casual, bisa nai, bisa ta, nakata, bentuk kamus, bisa keempat-empatnya minasang. Kenapa? Karena menyatakan tahu kan bisa aja untuk kejadian yang sudah atau tidak terjadi kan ya minasang, seperti itu. Wakarimasu ka? Oke, bisa diartikan apakah tahu sebuah kejadian? Nah, kayak gitu ya minasang. Kalau dulu di bab 15, kita kan belajarnya tahu nggak alamatnya ini? Tahu nggak nomor teleponnya? Kan cuman bilang tahu benda ya, seperti contohnya ini. Sensei no jusho o shiteimasu ka? Tahu nggak alamatnya sensei? Nah, menyatakan apakah tahu alamat atau nomor telepon kan ya. Sedangkan dengan pola ini kita bisa bikin sensei wa sake o nomanai no o shiteimasu ka? Tahu nggak kalau sensei itu nggak minum sake? Nah, kayak gitu. Tahu nggak sebuah kejadian atau sebuah kondisi kayak gitu minasang? Wakarimasu ka? Oke, kalau sudah kita lanjut ke satu contoh lagi. Tolong diperhatikan baik-baik bagian ini ya minasang. Oke, si A bertanya, Yamada-san wa mo kekkon shita no o shiteimasu ka? Yang artinya, tahu nggak Yamada-san sudah menikah? Kekkon shita itu dari kata kekkon shimashita, sudah menikah ya minasang. Nah, pada bagian menjawab, tolong diingat baik-baik ya minasang. Kalau seandainya kalian tahu, kalian jawabnya cukup hai shiteimasu. Ya, tahu. Nah, ketika kalian menjawabnya tidak tahu, hati-hati minasang. Kalian nggak bisa jawabnya seperti ini. Iye shiteimasen. Itu nggak bisa minasang. Ini udah sempat saya bahas di bab 15 dulu. Nggak bisa. Dulu udah saya jelasin ya minasang, ketika kita nggak tahu, itu kita jawabnya cukup bilang iye shirimasen. Belum tahu. Kayak gitu minasang. Nah, tapi sekarang beda lagi minasang. Kalian nggak bisa jawabnya cuman shirimasen saja, nggak bisa. Tapi apabila konteksnya menanyakan sebuah kejadian, tahu nggak sebuah kejadian ini, kalian harus menjawabnya seperti ini. Iye shirimasen deshita. Harus ada destanya. Kenapa? Karena setelah kalian ditanya, dari nggak tahu, kalian menjadi tahu. Oke, setelah ditanya kita mendapat informasi, jadi tahu kayak gitu minasang. Bisa diartikan nggak tahu, akhirnya menjadi tahu kayak gitu. Kalau dulu kan ditanyanya, apakah kamu tahu alamatnya sensei? Nggak tahu. Setelah ditanya pun nggak tahu, makanya tetap pakai shirimasen. Shiranai itu bentuk casualnya. Kalau ini karena setelah ditanya kalian menjadi tahu harus shirimasen deshita. Kalau bentuk casualnya shiranakatta. Nah, itu saya sering dengar di anime minasang. Shiranakatta. Aduh, nggak tahu, tapi akhirnya menjadi tahu. Kayak gitu ya, minasang. Seperti itu. Tolong diingat baik-baik di bagian menjawab tidak tahu. Seperti itu ya. Kalau sudah, kita lanjut ke pola kalimat yang terakhir pada materi bab 38. Nowa lagi. Nah, bedanya dengan nowa yang pertama itu apa? Jadi, nowa kali ini itu diikuti dengan kata benda, bukan kata sifat minasang ya. Nah, apabila nowa diikuti dengan kata benda, bukan kata sifat ya minasang, polanya itu nggak hanya kata kerja bentuk kamus, melainkan semua bentuk, mau kata sifat, kata benda, kata kerja, berubah ke bentuk casual. Oke, nggak hanya untuk kata kerja minasang, benda, sifat i, sifat na bisa di sini. Oke, dengan catatan, sifat na dan kata benda ketika des berubah menjadi da, itu dicoret minasang, diganti menjadi na. Oke, ini mirip dengan pola endes. Oke, kenapa kayak gitu? Karena setelah bentuk casual itu ada pola dengan unsur n. Endes, nowa itu kan ada n di depannya. Makanya da harus berubah menjadi na. Kayak gitu ya minasang, tolong diingat ya. Nah, pola ini digunakan untuk apa sih sebenarnya? Saya kasih contoh gampangnya dalam bahasa Indonesia ya.
Nah, kalau dulu kan kita belajarnya, saya tidak minum sake. Dengan pola ini, kita merubah topiknya. Kalau tadi kan saya topiknya. Sekarang dengan pola ini, tidak minum sakenya menjadi topik. Yang tidak minum sake adalah saya. Kayak gitu minasan. Kalau tadi kan saya tidak minum sake. Dengan pola ini kita bisa bikin yang tidak minum sake adalah saya. Cuman dibalik doang topik kalimatnya. Seperti itu ya minasan. Bisa diartikan yang titik-titik adalah kata benda. Saya kasih contoh simpelnya ya minasan. Pakai kata sifat na ya minasan. Yamada-san wa hima desu. Yang artinya Yamada-san senggang kayak gitu. Nah, sekarang cuman dibalik saja minasan. Jadinya seperti ini. Hima na no wa Yamada-san desu. Nah, tinggal dibalik doang minasan. Cuman ketika dibalik, harus dibendakan dulu dengan cara menambahkan partikel no. Kayak gitu minasan. Hima na no wa Yamada-san desu. Yang artinya, yang senggang adalah Yamada-san. Gitu aja minasan. Cuman ditukar saja topiknya minasan. Yang di atas Yamada-san yang menjadi topik. Sedangkan yang di bawah himanya yang menjadi topik. Kayak gitu minasan. Wakarimasu ka? Jadi ketika kalimat kata kerja atau kata sifat itu menjadi topik, kalian harus menggunakan pola ini minasan. Wakarimasu ka? Dan catatan ketika diikuti dengan kata benda ya. Seperti itu. Langsung aja kita ke contoh-contoh lainnya. Contoh yang pertama, Sara o watta no wa kare desu. Sara itu piring, watta dari kata warimashita. Pecah, memecahkan ya minasan. Sehingga bisa diartikan, yang mecahin piring adalah dia cowok. Kalau mau dirubah ke kalimat biasa, kare wa sara o warimashita. Gitu jadinya minasan. Tapi kalau ini cuman dibalik saja. Yang mecahin piringnya yang menjadi topik. Penekanannya adalah yang mecahin piring. Kayak gitu minasan ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Ichibang takai no wa kore desu. Nah, kayak gitu minasan. Yang bisa diartikan, yang paling mahal adalah ini. Gitu. Kalau dulu kan kita tinggal bikin kore wa ichibang takai desu. Ini adalah yang paling mahal. Nah, kalau ini cuma diputar balik aja. Yang paling mahal yang dijadikan topik. Yang paling mahal adalah ini. Gitu, minasan. Wakarimasu ka? Nah, sekarang saya nggak kasih latihan ya, minasan. Silahkan kalian berkreasi sendiri. Buat kalimat sendiri ya, minasan. Kalian tulis di kolom komentar. Kita koreksi bersama hasilnya. Seperti itu, minasan. Oke, jadi itu saja untuk materi bab 38 ya, minasan. Mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.